Baik, mohon izin kepada para hadirin sekalian, apakah suara saya terdengar? Baik, izin memulai acara. Selamat siang, Bapak Ibu Sarker yang ada di lingkup KPPN Marisa. Kami mengucapkan selamat datang di acara Press Conference APBN Januari 2025 yang membahas uang kita di Marisa sampai dengan bulan Januari 2025. Baik, bersama kita sudah bergabung Bapak Khairul Anam selaku Kepala KPPN Marisa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama menyimak laporan APBN lingkup KPPN Marisa yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anam. Kepada Bapak Khairul Anam, waktu dan layar kami persilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Siap terdengar, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Makasih Mbak Opik. Yang kami hormati para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Marisa ataupun yang mewakili, yang kami hormati para pejabat pengawas KPPN Marisa serta seluruh rekan-rekan yang hadir di dalam kegiatan press conference pada siang hari ini. Perlu saya sampaikan bahwasanya press conference pada kali ini nanti akan kami sampaikan terkait dengan data sampai 31 Januari 2025. Ini penting kita simak karena kami berharap dengan kegiatan ini seluruh satuan kerja bisa melihat sejauh mana kinerja setiap bulannya. Karena kegiatan ini kami laksanakan setiap bulan sekali. Dan kami berharap pada seluruh satuan kerja itu bisa mengikuti secara serius ya. Karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk ke depannya. Ibu sekalian, mari kita bersama kita lihat sejauh mana kinerja kita sampai 31 Januari 2025. Di layar kami lihatkan terkait dengan account APBN. Karena kalau kita lihat di tabel berikut ini secara year on year untuk pendapatan ya pada periode Januari 2025 ini itu mengalami satu kenaikan sebesar 69,67%. Khususnya ini untuk terkait dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ini merupakan satu keberhasilan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama. Nah, bagaimana dengan belanja negara? Kalau kita lihat, pagu belanja negara di tahun 2025 ini mengalami satu penurunan, ya, sebesar 22,37%, 22,37 maksud kami. Ini kalau kita bandingkan di tahun 2024. Ya, kalau boleh saya sampaikan, ini secara persentasenya itu 1,17%. Ya. Kemudian untuk nilai realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan Januari tahun 2025 ini mengalami satu penurunan jika dibandingkan dengan Januari di tahun 2024 ya sebesar 29,89%. Nah, Bapak Ibu, penurunan ini terutama terjadi pada belanja barang. Nah, kemudian bagaimana dengan TKD untuk penyaluran TKD pada sampai dengan Januari 2025 ini terjadi satu peningkatan sebesar 36,03% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat memang kondisi ini merupakan satu
kejadian yang kalau boleh saya katakan ya, biasanya kan jumlah pagu biasanya setiap tahun naik. Nah, pada tahun ini mengalami satu penurunan. Ya, karena barangkali juga terkait dengan adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 kemarin terkait dengan efisiensi APBN. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengelola dana kita ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita lihat secara detail sejauh mana ya kinerja belanja pemerintah pusat yang kita laksanakan selama ini. Kalau kita lihat tren realisasi belanja pemerintah pusat, Bapak Ibu, untuk belanja pegawai, di mana deviasi ya belanja pegawai di Januari 2025 ini cukup tinggi ya, 23,16%. Perlu saya sampaikan, deviasi ini merupakan satu selisih antara perencanaan dengan realisasinya. Ini dengan demikian, ini kalau boleh saya sampaikan cukup tinggi ya, 23,16%. Mungkin kenapa belanja pegawai ini terjadi satu deviasi ya. Saya kira masing-masing satker ya ini mengalami satu atau ada satu perbedaan ya. Bisa sampaikan ini merupakan secara kumulatif. Mungkin ada juga satker yang memang sudah bagus di bawah 5% ya, antara min 5 sampai 5% ya, yaitu yang normal deviasi itu bisa mendapatkan nilai 100. Sementara untuk realisasinya sampai Januari ini untuk belanja 51 itu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, itu 0,34%. Nah, kemudian untuk belanja barang kita bisa melihat sampai dengan Januari 2025 ini ada satu deviasi sebesar 2,11%. Nah, sementara untuk realisasi belanja 52 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih kecil ya dibandingkan dengan tahun 8%. Nah, untuk belanja modal tentunya ini kalau kita bisa melihat penurunan ya dari baik dari jumlah pagunya ya mengalami satu penurunan ya. Kemudian kalau kita lihat dari deviasinya untuk belanja modal ini masih cukup tinggi, itu 9,93% ya. Jadi saya sampaikan paling tidak kita bisa mengatur ya diusahakan deviasi ini antara range ya min 5 sampai 5 ya. Jadi bisa paling tinggi itu 5% ya. Kemudian untuk persentase realisasinya di Januari ini ya ini lebih kecil 0,99% ya jika dibandingkan secara year on year tahun sebelumnya. Nah, ini kita bisa melihat sejauh mana keberhasilan dari satuan kerja. Ini ada 5 besar satker dengan persentase realisasi tertinggi. Nah, untuk belanja pegawai ini Polres Bualemo menempati posisi yang teratas 17,58%. Diikuti Pengadilan Negeri Marisa 17,20%, UPP Tilamuta 16,48%, Pengadilan Agama Marisa 14,58%. Kemudian yang kelima ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bualemo 14,55%. Sementara untuk belanja barang tertinggi, ini satuan kerja ditempati urutan pertama adalah Pengadilan Agama Tilamuta 15,93%. Kemudian UPP Tilamuta diikuti Pengadilan Negeri Marisa, Pengadilan Negeri Tilamuta, dan Pengadilan Agama Tilamuta 11,88%. Nah, adapun untuk belanja modal, ya ini tertinggi, ini dicapai oleh Pengadilan Agama Marisa 98,78%, Pengadilan Negeri Marisa, Pengadilan Agama Tilamuta, dan Kemenak Pakuwato. Saya ucapkan terima kasih kepada 5 besar satuan kerja dengan persentase realisasi tertinggi. Ya. Selanjutnya kita bisa melihat berapa nilai IKPA
tingkat KPPN sampai dengan Januari 2025. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwasanya ada satu relaksasi perhitungan IKPA untuk periode triwulan 1 tahun 2025. Ya, dan ini sesuai dengan surat Direktur PA yang kemarin nomor 50 tahun 2025, di mana ini satu surat yang berisi terkait dengan penyesuaian data perhitungan IKPA periode triwulan 1 tahun 2025, dan perlu saya sampaikan bahwasanya nilai IKPA seluruh satuan kerja untuk triwulan 1 tahun anggaran 2025 semua dinilai 100. Ya, ini merupakan satu seperti mendapatkan durian runtuh ya. Ya, jadi nilai kita semua untuk TW1 ya itu adalah 100. Namun demikian kita tidak boleh terlena ya. Kemudian mengharapkan terus nilai ada satu relaksasi ya, tidak. Ini hanya berlaku untuk TW1. Nah, bagaimana untuk TW berikutnya? Nanti tolong Bapak Ibu semua sudah merencanakan sesuai dengan ketentuan ya terkait dengan IPA, nilai-nilai itu tetap menjadi panduan kita ya untuk capaian output, indikator yang lain semuanya mengacu kepada peraturan yang telah ditentukan, dan kami mohon Bapak Ibu untuk kembali merencanakan, memonitor sejauh mana kinerja untuk pelaksanaan anggaran Bapak Ibu semua, khususnya adalah indikator kinerja yang telah ditentukan, baik capaian output, pengelolaan UPT-UP-nya, penyelesaian tagihan, kemudian belanja kontraktual, penyerapan anggaran, deviasi halaman 3 DIPA, dan revisi DIPA. Dan sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf barangkali ini terkait dengan aplikasi Sakti yang selama ini masih kemarin beberapa hari yang lalu ya terjadi maintenance terkait dengan Sakti. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan normal, dan kita berharap untuk bulan-bulan berikutnya ini kita bisa tidak ada halangan ya, tidak ada kendala terkait dengan aplikasi Sakti ini. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, tetap kami sudah menyusun ya apresiasi nanti untuk kinerja Satker untuk Januari ini ya, kemarin sudah kita lihat ya, dan ternyata meskipun nilainya 100 semua, namun demikian sebelumnya kita juga bisa melihat ada 3 satuan kerja yang memang memiliki kinerja yang cukup baik, yaitu adalah Kemenak Pohuwato, kemudian yang kedua BNN Kabupaten Bualemo, dan MTSN 2 Pohuwato. Jadi sekali lagi secara umum ya memang semuanya dapat nilai 100. Tapi kita lihat secara detail kemarin ada beberapa satuan kerja yang memang memiliki kinerja yang luar biasa. Nah, 3 satuan kerja inilah yang mendapatkan apresiasi ya. Terima kasih kepada 3 satuan kerja, dan insya Allah kami tetap akan memberikan ya apresiasi penghargaan kepada satuan kerja yang nanti mendapatkan nilai IKPA yang tertinggi, khususnya nanti pada setiap semester atau nanti pada tiap akhir tahun. Meskipun nanti saat ini di dalam pemberian penghargaan ini kita berikan secara digital ya. Next. Nah, bagaimana dengan kinerja TKD sampai dengan 31 Januari 2025 ini? Perlu saya sampaikan Bapak Ibu ya, ini khususnya untuk Pemda Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Ya, alhamdulillah realisasi TKD KPPN Marisa ini sampai dengan bulan Januari ini sudah mencapai angka 10,14% sebesar 165,49 miliar dari pagu 1,6 triliun ya. Nah, tentunya kalau kita breakdown secara per kabupaten, untuk Kabupaten Pohuwato ini sudah realisasi TKD-nya 9,51%, sementara untuk Bualemo 10,85%. Ya, dengan rincian yang ada seperti di tabel. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
perlu saya sampaikan untuk pagu dana TKD di tahun 2025 yang akan kita salurkan itu sebesar 1,6 triliun tadi. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 itu mengalami kenaikan ya, karena kalau kita lihat di tahun 2024 itu 1,5 triliun ya. Jadi sekali lagi ini mengalami satu kenaikan ya sebesar 4,45% atau 69,58 miliar ya. Nah, bila kita lihat ya untuk kedua kabupaten lingkup KPPN Marisa tahun 2025 ini mendapatkan dana insentif daerah atas kinerja keuangan Pemda tahun lalu dengan total sebesar 16,68 miliar. Kami berharap dana insentif daerah ini dapat dialokasikan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan. Dan kita berharap ini nanti akan membantu perkembangan ekonomi regional khususnya di Kabupaten Pohuwato dan Bualemo. Mudah-mudahan nanti ini menjadi modal buat perbaikan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Nah, kalau kita lihat perkembangan penyaluran DAU, kita bisa melihat untuk Kabupaten Bualemo, ya khususnya untuk Blok Grand, itu capaiannya adalah 16,67%. Ini persentasenya sama dengan Kabupaten Pohuwato yang nilainya capaiannya sudah 16,67%. Sementara untuk spesifik Grand, dua-duanya yaitu Pohuwato dan Bualemo masih 0%. Nah, kita berharap penyaluran DAU ini nantinya dapat kita laksanakan sesuai dengan peraturan dan kita berharap itu bisa dimanfaatkan sekali lagi untuk pembangunan, untuk membantu ya perekonomian di wilayah Bualemo dan Pohuwato. Next, sementara untuk DAK fisik kita tahu bahwasanya DAK fisik ini merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan untuk pembangunan ataupun pengadaan sarana prasarana yang dimana nantinya itu bisa membantu Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Dari segi pagudana, Bualemo mendapatkan 88,019 miliar. Sementara untuk Pohuwato itu mendapatkan pagudana 102,8 miliar ya. Nah, penyaluran DAK fisik per 31 Januari ini sampai saat ini juga masih sebesar 0%, sama dengan penyaluran bulan Januari yang tahun 2024 ya 0%. Nah, kemudian kalau kita bandingkan di tahun 2024 ini terjadi kenaikan pagu DAK fisik sebesar 23,8 miliar atau 14,28%. Sekali lagi diharapkan DAK fisik ini mampu membantu daerah dalam rangka untuk pembangunan ya atau penyediaan sarpras dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada publik ya sehingga nantinya kesejahteraan akan semakin membaik. Next. Bagaimana dengan penyaluran dana desa? Dapat kami sampaikan progres penyaluran dana desa per bulan Januari 2025 ini sebesar 5,12%. Ini meningkat ya bila dibandingkan dengan penyaluran di periode Januari tahun lalu yang hanya 0,75%. Nah, penyaluran di bulan Januari ini penyaluran dana desa tahap 1 itu telah berhasil disalurkan ke 17 desa untuk wilayah Bualemo, kemudian untuk wilayah Pohuwato masih 0 ya. Sehingga dengan demikian kita berharap meskipun Februari sudah ada satu capaian yang cukup lumayan ya untuk baik Bualemo maupun Pohuwato nanti akan kami sampaikan pada periode Februari berikutnya. Nah, untuk di pagu dana desa di tahun 2025 ini sebesar 153,7 miliar ini mengalami penurunan ya sebesar 816 juta ya atau 0,52%
bila dibandingkan dengan pagu dana di tahun 2024 sebesar 154,54 miliar. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit menambahkan untuk dana desa tadi, kemarin sudah dihimbau kepada seluruh desa agar kiranya mengikuti keputusan Menteri Desa yang kemarin setelah disosialisasikan ya, di mana yang 20% itu diharapkan untuk membantu kegiatan ketahanan pangan dalam rangka untuk mewujudkan swasembada pangan ya. Dan itu nanti akan dikelola oleh BUMDes di desa masing-masing. Mudah-mudahan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena tujuannya adalah wujudkan swasembada pangan di nasional kita. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan penyaluran TKD lainnya? Kita bisa melihat secara keseluruhan sampai 31 Januari itu penyaluran DBH itu sebesar 9,98%, ya. Kemudian untuk DBH pajak 0%, sehingga dengan total penyaluran DBH sebesar 2,21%. Nah, untuk persentasenya untuk DBH Kabupaten Bualemo 1,71%. Ini lebih rendah capaian penyalurannya dibandingkan dengan realisasi DBH Kabupaten Pohuwato yaitu 2,62%. Sementara untuk realisasi DBH per Januari, ya, Pemda lingkup KPM Marisa 2,21% ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi DBH di tahun sebelumnya yang mencapai 3,13% year on year. Nah, kemudian untuk penyaluran TKD lainnya, next, untuk persentase rasio DAK non-fisik lainnya, per 31 Januari 2025 pada Kabupaten Bualemo sebesar 10,54%. Ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pohuwato sebesar 11,56%. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan juga bahwasanya realisasi DAK non-fisik per Januari 2025 untuk Pemda lingkup Kabupaten Marisa itu sebesar 11,05%. Ini sedikit lebih rendah kalau kita bandingkan dengan realisasi DAK non-fisik bulan Januari 2024 yang telah mencapai 12,73%. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kinerja ya, APBN kita di lingkup KPPN Marisa per 31 Januari 2025. Kami berharap untuk bulan-bulan berikutnya itu akan dapat kita wujudkan yang terbaik dan semoga kesejahteraan masyarakat di wilayah Pohuwato dan Bualemo ini akan semakin sejahtera. Sekali lagi, Bapak Ibu punya peran yang sangat vital dalam mengelola anggaran ini, ya. Dan saya berharap sekali lagi Bapak Ibu tetap semangat. Terakhir, ini bulan akhir dari bulan Sya'ban, kami segenap pegawai KPPN Marisa mohon maaf lahir batin dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan ampunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi tetap semangat meskipun puasa. Tetap semangat. Justru puasa kita harus lebih semangat di dalam mengelola warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairul Anam atas penyampaian laporan APBN kita sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Bapak Ibu sekalian, barusan telah kita simak bersama-sama laporan APBN kita di lingkup KPPN Marisa sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersama-sama menyimak kondisi uang kita. Sampai bertemu kembali di bulan depan pada laporan kinerja APBN Februari 2025. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.